Negara lu doang, Malaysia doang yang bersih. Kalau orang nak cakap ni KL ni asyik banjir, KL asyik banjir kan. Sampah Malaysia. This is tragic. What on earth is going on here then? Baik guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat datang baru bergabung di channel Junot Voice. Saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan baik-baik aja, sehat walafiat, dimudahkan segala urusannya dan dilancarkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Baik, pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak teman semuanya untuk mereaksi sebuah video di mana video ini warga Malaysia jelekan Indonesia adalah negara terbelakang dengan sampah yang banyak di jalanan yang tidak teratur, sangat kumuh ya di pandangan mereka gitu. Tapi apa benar negara kita sejelek itu di mata mereka, dan apakah negara mereka lebih baik daripada kita? Pengurusan sampah mereka itu lebih baik ya gitu. Kebersihan mereka lebih baik dari negara kita. Oke, nggak usah pakai lama-lama, daripada berasumsi liar, kita simak videonya langsung. Tapi sebelum ke videonya, teman-teman jangan lupa yang belum subscribe, tekan tombol subscribe-nya, lalu like dan share ya. Oke, ke videonya. Check it out. Beredar sebuah video yang selalu menjelek-jelekan Indonesia. Diduga, akun warga Malaysia yang selalu membandingkan Indonesia dan Malaysia. Dalam narasinya, dia selalu memposting perbandingan yang tidak apple to apple. Ini bukan berarti kita tidak terima dikritik atau tidak terima fakta. Bisa-bisa saja jika dibandingkan apple to apple. Tapi video narasi ini seolah membandingkan Indonesia dengan Malaysia bagaikan langit dan bumi. Seolah-olah Indonesia adalah negara paling terpuruk di dunia. Sementara dia bandingkan negaranya dengan yang bagus-bagusnya saja. Ingat ya, boleh saja mengkritik, kita juga terima fakta. Tapi kalau perbandingannya apple to apple, bukan apel buah kesemek. Lihatlah narasi video ini. Malaysia digambarkan dengan kemegahan dengan kebanggaan menara Petronasnya. Sementara di sisi lain, Indonesia digambarkan dengan lingkungan kumuh dan kotor. Kita tentu tidak menampik kalau di Indonesia ada lingkungan kotor seperti itu. Harus terima fakta dulu. Tapi perbandingannya jelas tidak apple to apple. Seolah-olah di Malaysia tidak ada tempat kumuh seperti di Indonesia ini. Jawabannya tentu saja ada. Hal ini dibuktikan oleh wisatawan asing yang berkunjung dan mengunjungi tempat kumuh di Malaysia. Apakah Malaysia benar-benar lebih bersih dari Indonesia? Tonton video sampai habis untuk lihat realita di Malaysia. Banyak orang Malaysia bilang kalau negara mereka lebih bersih dari Indonesia. Jadi aku ke Borneo, Malaysia untuk cari tahu kebenarannya. Sekilas terlihat bersih kan? Tapi lihatlah ini guys. Di sini aku melihat orang-orang membuang sampah sembarangan. Sampah menumpuk di jalan-jalan. Dan di lautnya sangat banyak polusi sampah. Beberapa orang Malaysia mungkin berpendapat semua sampah ini dari orang pendatang atau turis. Betul atau enggak? Tapi menurutku, banyak orang Malaysia juga sama seperti orang-orang di Asia Tenggara lainnya. Mengkonsumsi terlalu banyak plastik sekali pakai dan gak memiliki pengelolaan sampah yang memadai. Jadi ini bukan tentang siapa yang lebih kotor. Malaysia atau Indonesia, ini tentang kebiasaan kita. Video lain juga menunjukkan begitu megah dan bersihnya Kuala Lumpur sebagai ibu kota negara. Sementara Jakarta, di Jakarta pusatnya digambarkan bentuk kota yang kumuh dan penuh pedagang kaki lima, sampah berserakan. Tentu kita tidak menampik hal itu dan terima fakta. Tapi sekali lagi perbandingan harus apple to apple. Dia menggambarkan sisi yang bagusnya saja di Kuala Lumpur tanpa menampilkan sisi gelapnya. Pemilik akun itu lupa kalau Jakarta Pusat Indonesia juga tak kalah dari Kuala Lumpur. Harusnya dia menampilkan video-video seperti ini di jalanan pusat kota dan MH Tamrin Jakarta dan Pancoran. Lalu apakah di Kuala Lumpur seperti video yang dia tonjolkan itu tidak terdapat sampah yang berserakan? Sepertinya omong kosong. Dilansir dari berita Malaysia, di mana berita lokal setempat memberitakan kalau banyak sampah-sampah yang berserakan di sudut-sudut kota Kuala Lumpur. Tapi seolah-olah Jakarta Indonesia yang paling jorok baginya. Itu karena yang mereka tonjolkan yang bersih-bersih saja. Tapi nyatanya macam mana air nak mengalir? Korang tengok perangkap sampah ni pun bertutup dengan sampah. Macam mana air nak mengalir? Jadi untuk makluman kawan-kawan yang menonton, ini adalah suasana di sebuah lokasi di kawasan Sungai Kelang
kalau kita boleh lihat, terdapat banyak sampah-sampah yang dikumpulkan di sini, sama ada melalui air utamanya, dan kalau kita boleh lihat juga terdapat banyak plastik-plastik sekali guna. Jadi kepada kawan-kawan, mari kita sama-sama kurangkan kadar penggunaan plastik. Dia juga membandingkan Malaysia sudah terbang ke bulan, tapi Indonesia warganya masih joget wadidau. Dengan kata lain, dia menghina netizen Indonesia dan rakyat Indonesia. Sekali lagi apple to apple ya Pak Cik. Oke, jadi memang Malaysia pernah mengirim seorang warganya untuk terbang menjadi astronot di tahun 2007 bersama NASA. Bernama Sheikh Muzaffar Shukor keluar angkasa pada 10 Oktober tahun 2007. Ia merupakan orang Malaysia pertama yang pergi keluar angkasa. Tentu kita tidak menampik itu dan harus terima fakta. Tapi harus apple to apple, karena Indonesia juga pernah mengirim seorang astronot pertama bernama Pratiwi Sudarmono untuk terbang bersama NASA keluar. Kalau orang nak cakap ni KL ni asyik banjir, KL asyik banjir kan. Inilah salah satunya punca. Ni bukan pasal pembangunan je yang banjir. Bila kita buat semua benda ni tu sumbat sana sini, so air nak lalu macam mana? So itu yang jadinya banjir. So nak salahkan orang lain tak boleh lah. Kita kena ambil sikit lah, sedikit pendekatan untuk tanggungjawab diri kita. Kita kena tanya soalan ni. Bagaimana kita punya attitude dalam menjaga sungai kita ni. So orang harap lah bang, ni bila orang tengok benda ni timbul satu kesedaran lah untuk diorang kalau diorang tak dapat nak bantu benda ni, asal diorang tak menyumbang kepada pengumpulan sampah pun cukup lah. Ni orang sanggup angkat benda-benda yang berat besar, tapi diorang tak nak buang dekat tempat yang proper. Diorang sanggup buang dekat sini. Dekat sini lah dia berkumpul ni. Tengok ni, helmet pun orang baling atas tu. Helmet pun dia nampak tak dekat sana. Simbolik buang sampah sebelum masuk Kelantan. Upacara tahunan buang sampah tepi jalan ini sebenarnya satu ritual yang lebih kurang sama dengan melontar jamrah. Simboliknya orang Kelatih buang sampah di Pahang sebelum masuk ke sempadan Kelantan adalah satu bentuk penyucian diri. Sampah-sampah itu semua mewakili dosa-dosa sepanjang mereka menetap dan bekerja di negeri-negeri PH. Justeru sebelum pulang ke negeri Serambi Mekah, perlu dibuang sampah ke tepi jalan agar diri setiap anak Kelatih kembali suci bersih, ibarat kain putih, tiada dosa, walau sekecil zarah. Barulah mereka dikira layak pulang ke pangkuan PAS dan menghirup air teh dari telaga boring. Wallahualam. Dan keluar dalil untuk para walaun. Boleh suggest tak produk kurus yang bukan herbal, yang bukan produk sampah Malaysia? Semua produk kat Malaysia ni, herbal or non-herbal, is sampah. Semua produk kurus di Malaysia ni adalah produk sampah. Tiada kesan untuk bakar lemak. Okey, dia bagi berak aja. Kebanyakan ada banyak laxatif, ada yang campur bahan terlarang. Tu saja yang saya boleh kata. Tak ada produk yang tidak sampah di Malaysia. Semua produk kurus di Malaysia adalah produk sampah. Just following on from a couple of my other videos, this is tragic. What on earth is going on here then? Look, I hold myself to being honest on my videos, right? I don't want to lie. This is not good enough. Something's got to be done about that, man. In the UK, they make us drink from paper straws and, lower our waste consumption. But where the turtles actually live, doesn't matter. Bau busuk. Selamba je diorang buang kan sampah daripada tingkat atas. Flat ni paling kotor di Pulau Pinang. Terletak di perai Pulau Pinang. Macam mana penduduk kat flat ni boleh menjalani kehidupan dalam persekitaran yang macam ni? Busuk, kotor, meloyakan. Flat ni jadi macam ni sebab mentaliti penduduk dia yang tak dapat diubah. Sikap pemalas dan tak bertanggungjawab. Just campak je sampah daripada atas. Dan macam-macam kempen kebersihan dan gotong royong dilakukan. Tapi keadaan masih sama. Seawal 5 pagi, penduduk di tingkat atas akan campak sampah ke bawah sebelum diorang ke tempat kerja. So, koridor di bahagian bawah ni akan dipenuhi oleh ratusan plastik sampah. Pandangan macam ni dah biasa di flat ni. Penduduk di sini dah lali dengan keadaan macam ni. So, penduduk yang tinggal di tingkat paling bawah lah yang akan terkesan. Terpaksa menghidu bau busuk. Katanya, tong sampah besar ada disediakan di setiap aras.
Tapi tabiat buruk mencampak terus sampah ke bawah dan menjadi pilihan mereka yang tak bertanggungjawab. Cuba bayangkan ya, orang yang lalu lalang di bawah ni dihempap dengan plastik sampah yang dalamnya ada botol kaca, kulit durian, najis. Lift pun katanya dah berbulan-bulan rosak, tak dibaiki. Tapi keadaan macam ni, masalah macam ni actually dihadapi oleh banyak flat di Malaysia. So, perlu ada plan menceriakan kembali flat supaya dapat meningkatkan kualiti hidup penduduk flat. Okey, kau tengok dekat sini berlambak sampah-sampah banyak dekat tepi jalan ya. Ini berjalan utama di Hulu Langat. Okey. Yang mana di sini merupakan kawasan yang tak boleh membuang sampah. Kau tengok ni. Tu ada signboard depan tu. Ada signboard situ. Dia kata tak boleh buang sampah. Mana majlis pembenaran? Mana tindakan pihak berkuasa tempatan? Kat mana korang? Kau tengok ni, berapa banyak kereta lalu sini. Ini negeri mana ni? Ini negeri maju apa? Tu perhatian. Apa tu? Siapa yang spray? Jadi kita minta pihak berkuasa yang berkaitan datang sini. Tengok masalah rakyat ni. Baik teman-teman, itulah berikut tadi video dimana kita udah lihat bareng-bareng. Kita bisa berasumsi dengan pikiran kita masing-masing. Kalau menurut pendapat saya pribadi ya, yang dibilang dalam narasi video ini benar. Nggak seimbang dong kalau misalkan perbandingannya adalah misalkan dia bandingkan perkotaan lalu dibandingkan dengan di contoh misalkan sesuatu yang kumuh gitu. Contoh, bisa lah mereka bandingkan juga dengan yang sesuatu yang kumuh dari negara mereka gitu. Jadi poin plusnya banyak guys, di negara kita tuh banyak poin plusnya. Di kota yang bersih pun ada, di daerah yang kebersihannya kurang juga ada, tempat alam yang kita pun yang indah-indah ada, yang terjaga kebersihannya, yang nggak terjaga pun ada di tempat wisata kita. Bahkan di Malaysia pun pasti ada dong. Saya kasih pembelaan juga ya buat Malaysia. Pasti ada dong tempat bersih. KL ya, kalau dilihat secara di tempat yang bersih, ya bersih. Tapi nggak tahu di belakangnya gitu, ya kan? Sama seperti Jakarta. Di Jakarta ada tempat bersih, ada juga tempat kumuh gitu. Alam mereka mungkin wisatanya bagus juga gitu, ada yang jelek juga gitu, sama gitu. Jadilah ya nggak salah juga kalau misalkan sebagian masyarakat kita pun menjelekan mereka, dan sebagian masyarakat yang mereka yang tidak suka dengan kita ya menjelekan kita. Oke teman-teman, jika ada tambahan menurut kalian gimana, tolong tulis komentar ya. Lebih baik masih Indonesia, kebersihan Indonesia atau Malaysia, ya kan? Terus orang-orangnya IQ-nya lebih tinggi mereka atau kita? Oke, untuk perbandingan soal IQ menurut saya, oke, masyarakat Indonesia kan banyak. Kalau dibandingkan dengan masyarakat Malaysia, ya gimana lagi? Nggak sebanding dong gitu. Masyarakat Indonesia banyak, kalau perbandingan IQ kan nggak apa sih, jomplang gitu menurut saya. Padahal yang pintar sama yang Malaysia itu kalau dibandingkan ya banyakan Indonesia sebenarnya gitu. Cuman berhubung jumlah warga negara Indonesia itu lebih banyak dari mereka, jadi mohon maaf nih, orang yang kurang berpendidikan jadi terbilang atau terhitung lebih banyak daripada Malaysia gitu. Oke, saya Junot undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.